Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Erin Hernisa, NPM 23030501336, kelas 3C, Prodi PGSD. Dalam video kali ini, saya akan praktek mengajar dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Think, Pair, Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Nah, coba ditengok dulu kanan kirinya, ada yang tidak berangkat atau lagi sakit. Oh ya, hadir semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, dan materi kita adalah materi baru. Nah, siapa yang masih ingat dengan materi kemarin yang sudah kita praktekkan dan sudah kita pelajari? Iya, materi kemarin itu adalah tentang sistem pernafasan. Ya, sistem pernafasan itu ada apa aja? Hidung, iya, tenggorokan, terus iya betul, bronkiolus, bronkus, alveolus. Nah, materi kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi alternatif. Nah, apa aja? Sumber energi alternatif itu apa aja sih? Coba disebutkan. Iya betul, energi matahari, sumber energi dari matahari, air, udara. Nah, mungkin itu yang anak-anak tahu. Nah, kenapa kita harus tahu tentang sumber energi alternatif? Iya, soalnya kita itu kan makhluk hidup. Jadi, kita harus bisa memanfaatkan energi-energi alternatif yang ada di bumi kita. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, membantu teman-teman semuanya memahami pentingnya untuk menjaga sumber energi alternatif dan dampak buruk pada lingkungan jika kita tidak menjaganya. Yang kedua adalah anak-anak bisa mengenal sumber energi alternatif yang mudah ditemui di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke materi, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kita masuk ke dalam materi. Nah, jadi teman-teman, energi yang diperlukan untuk manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari, sumber energi itu paling banyak ditemukan dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, alam, dan batu bara. Nah, meskipun begitu, ketiga energi tersebut itu bersifat terbatas dan suatu saat itu akan habis. Oleh sebab itu, manusia butuh energi alternatif. Energi alternatif itu berasal dari yang bisa diisi ulang. Misalnya kalau kita tahu adalah matahari itu adalah sumber energi panas, angin, sungai, mata air panas, pasang surut, biomasa, serta biogas. Nah, secara umum ada dua jenis energi, yaitu energi alternatif atau energi yang bisa terbarukan. Jadi energi alternatif itu energinya itu nggak habis-habis. Nah, juga ada energi yang tidak terbarukan seperti tadi batu bara dan teman-temannya tadi. Nah, energi alternatif itu merupakan istilah yang merujuk pada sumber energi yang bertujuan untuk menggantikan bahan bakar konvensional. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, sumber energi alternatif itu biasanya dapat diperbarui. Namun, tidak sedikit bentuk energi alternatif yang bergantung pada sumber daya yang terbatas. Contohnya, tenaga nuklir itu menggunakan uranium atau unsur berat lainnya yang harus ditambang. Jadi, energinya itu minim. Selanjutnya ada energi tenaga angin, matahari, pasang surut, panas bumi, dan juga hidroelektrik menggunakan sumber daya yang terbarukan. Jadi itu energinya itu nggak habis-habis teman-teman. Nah, sebelumnya setiap kehidupan manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya energi, sehingga dalam menjalani aktivitas sehari-hari manusia akan selalu berdampingan dengan energi. Tidak bisa dibayangkan jika manusia itu tidak ada energi.
bagaimana cara mereka untuk mempertahankan hidupnya. Nah, jadi hubungan antara energi dan manusia itu harus saling menguntungkan. Nah, pada dasarnya energi yang digunakan oleh manusia itu sebenarnya sudah disediakan oleh alam, sehingga manusia itu sendiri bisa langsung mendapatkannya. Namun energi itu kan ada dua jenis, yaitu energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, energi yang tidak terbarukan itu contohnya adalah batu bara dan bahan-bahan yang ditambang. Nah, kalau energi terbarukan itu misalnya air, matahari, angin, pasang surut. Ya, betul. Nah, tidak hanya energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui saja, energi yang digunakan oleh manusia itu juga tidak boleh digunakan secara berlebihan karena bisa merusak kondisi alam. Apabila kondisi alam itu sudah mulai rusak, maka manusia akan sulit untuk mendapatkan energi dengan maksimal karena iklim dan cuaca juga ikut mengalami perubahan. Rusaknya kondisi bumi ini juga bisa menyebabkan energi yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari itu menjadi berkurang. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan zaman, manusia mulai sadar bahwa penggunaan energi secara berlebihan itu sangat tidak baik. Sehingga kita harus menggunakan energi itu secara secukupnya saja. Sebagian manusia juga harus membiasakan diri mereka untuk menggunakan energi alternatif. Energi alternatif ini bisa digunakan untuk memenuhi aktivitas sehari-hari, meskipun hanya energi alternatif, tetapi kualitas energi ini bisa digunakan dengan maksimal jika kita bisa mengelolanya juga. Selanjutnya, energi alternatif ini sering dikenal dengan istilah energi terbarukan. Mengapa? Karena energi ini tidak habis-habis dan disediakan oleh alam untuk manusia. Selanjutnya, apa sih pengertian dari energi alternatif itu sendiri yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup manusia dan bumi? Oke, energi alternatif boleh sambil dicatat ya teman-teman. Energi alternatif itu adalah energi sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil. Hal ini senada dengan pengertian energi dalam KBBI. Oke, pelan-pelan ya. Energi alternatif adalah energi yang berasal bukan dari minyak bumi. Misalnya, tenaga air, panas bumi, nuklir, surya, angin, gelombang biomasa, gas alam, gambut, batu bara, dan gas alam. Oke, sudah selesai? Tujuan mengapa sih energi alternatif itu bisa dibuat? Nah, tujuannya itu apa? Jadi, energi alternatif ini digunakan untuk mengganti energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, energi alternatif mulai dikembangkan oleh manusia, baik secara kelompok maupun masyarakat atau kelompok dalam perusahaan. Nah, banyaknya manusia yang mulai mengembangkan energi alternatif ini berarti manusia yang sadar akan bahaya jika energi ini sudah semakin menipis. Oke, yang selanjutnya sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nggak ada. Sumber energi alternatif itu tadi contohnya apa? Panas matahari. Bagi manusia itu energi matahari adalah energi yang paling penting. Coba dibayangkan gimana kalau manusia sehari tanpa matahari. Mereka akan kesusahan, mereka akan sangat tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, energi matahari yang sudah masuk ke dalam bumi harus dikembalikan lagi agar tidak terjadi pemanasan global. Nah, pemanasan global dapat terjadi karena aktivitas yang menggunakan energi tak terbarukan secara berlebihan. Contohnya apa? Tadi, penambangan secara terus-menerus dan juga berlebihan. Nah, jadi itu yang disebut dengan energi alternatif dari energi panas matahari. Yang kedua adalah air. Nah, air itu kenapa sih bisa jadi energi alternatif?
Iya, karena energi alternatif air itu tidak habis-habis, selalu saja ada. Contohnya itu adalah di mata air pegunungan, air sungai, itu kan tidak akan habis. Selain itu, air juga bisa digunakan untuk membuat energi alternatif karena bisa menggantikan energi berbahan bakar fosil. Namun, air itu bisa dijadikan energi alternatif dalam jumlah besar. Apabila dalam jumlah kecil, maka akan sulit untuk menjadikan air sebagai energi alternatif. Nah, contohnya yang menggunakan energi air itu digunakan untuk menjadi energi listrik itu dengan kincir air yang disambungkan dengan listrik dan akan menghasilkan listrik. Yang selanjutnya itu adalah panas bumi. Ada yang tahu panas bumi itu apa? Panas bumi itu terjadi karena suatu peristiwa yang disebabkan karena ada banyak partikel radioaktif yang berasal dari batuan. Nah, maksudnya gimana? Jadi, bagi sebagian orang yang belum tahu dari mana panas bumi itu berasal, panas bumi itu berasal dari magma. Magma itu sendiri merupakan suatu inti luar bumi yang terbuat dari batuan cari dengan suhu yang sangat panas. Nah, kenapa sih panas bumi ini bisa menjadi energi alternatif? Meskipun energi panas bumi itu cukup panas, tetapi masih dapat digunakan untuk sumber energi terbarukan. Nah, panas bumi ini biasanya dijadikan sebagai energi pembangkit listrik lewat turbin. Paham? Oke. Nah, selanjutnya kita kan sudah belajar tentang sumber energi alternatif itu apa aja, kenapa bisa jadi sumber energi alternatif, dan digunakan untuk menjadi energi apa. Selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dari energi alternatif. Nah, energi alternatif ini memiliki banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Contohnya yang pertama adalah, ada yang tahu? Oke. Jadi yang pertama adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi berbahan bakar fosil. Mengapa? Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, jika energi yang berbahan bakar fosil akan habis pada waktunya. Jadi, energi dengan bahan bakar fosil itu terbatas, tidak bisa terbarukan, tidak seperti sumber energi alternatif yang lain. Yang kedua adalah ramah lingkungan. Mengapa? Kok bisa sih energi alternatif itu bisa dikatakan sebagai energi yang ramah lingkungan? Nah, jadi seperti yang sudah kita rasakan, ketika menggunakan energi alternatif adalah kondisi lingkungan akan tetap terjaga kualitasnya dan bisa dibilang tidak mencemari lingkungan. Jadi kan energi alternatif itu sudah ada di alam, kita tidak perlu kayak gali-gali buat kita nambang, itu nggak perlu. Jadi energi alternatif itu energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah tidak akan terjadi kelangkaan. Mengapa? Jadi hampir semua energi alternatif itu tidak mengalami kelangkaan atau dapat diperbarui, sehingga manusia itu tidak perlu khawatir kehabisan sumber energi alternatif. Dengan manfaat ini, maka ekonomi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Oke teman-teman, mari materi kita sudah selesai. Nah, selanjutnya Ibu Guru akan memberikan kalian 4 pertanyaan. Kalian boleh berpasangan. Iya, duduk sebangku aja, kalian berpasangan, dan Ibu beri waktu untuk memikirkan apa jawaban dari pertanyaan Ibu. Sudah siap? Oke, boleh dicatat ya teman-teman. Soal yang pertama adalah, apa yang kamu ketahui tentang energi? Dan bagaimana kita bisa mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Sudah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber energi alternatif? Yang ketiga, apa saja contoh
sumber energi alternatif yang pernah kamu dengar? Yang terakhir, mengapa kita perlu melestarikan sumber energi alternatif? Oke, sudah. Duduknya berpasangan ya. Nah, setelah itu kalau kalian sudah selesai, boleh kalian memberikan hasil dari pertanyaan yang sudah Ibu kasih, dari hasil diskusi kalian. Ya, boleh disampaikan ke depan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis, sudah selesai semuanya. Oke, pinter. Jadi siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi dengan temannya ke depan, disampaikan ke teman-temannya? Oke, silahkan. Iya, betul sekali. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Ica. Nah, jadi ada lagi teman-teman yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, silahkan Mas Adi. Oke. Ya, berikan tepuk tangan semuanya. Oke, jadi seperti itu. Ya, kalian sudah paham semuanya. Nah, kesimpulannya, ada saatnya kalau energi alternatif itu digunakan oleh setiap manusia. Hal ini perlu dilakukan agar kondisi bumi itu tidak cepat rusak, sehingga generasi berikutnya dapat hidup lebih lama lagi. Siapa sih generasi yang lebih lama itu? Iya, anak cucu kalian nanti, teman-teman. Iya, energi alternatif itu atau energi terbarukan tadi memang sangat sulit untuk diterapkan karena hampir semua manusia sudah terbiasa menggunakan energi berbahan bakar fosil untuk menyadarkan pentingnya penggunaan energi alternatif ini. Maka kita perlu sadar bahwa energi alternatif itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Begitu, kita sudah belajar tentang sumber energi alternatif. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya anak-anak hari ini. Semoga kalian sukses.